Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Mutiara Armalia dari Program Studi Pendidikan Akuntansi semester 6. Saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan untuk sistem pencatatan akuntansi dasar. Artinya setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat dalam dua aspek. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik pendanaan dari utang atau ekuitas. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor atau investor disebut kewajiban dan ekuitas. Jika digambarkan dengan rumus dasar akuntansi, formulasinya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Komponen-komponen dalam persamaan dasar akuntansi. 1. Aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Berikut beberapa contoh akun aset. Yang pertama, aset lancar, yaitu kas, piutang, biaya dibayar di muka. Yang kedua, aset tetap, kendaraan dan bangunan. Yang ketiga, aset tidak berwujud, yaitu goodwill, hak cipta dan hak paten. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari perusahaan lain dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Berikut beberapa contoh dari akun kewajiban. Yang pertama, utang jangka pendek, yaitu utang dagang, utang bank, utang gaji, dan utang pajak. Dan yang kedua, utang jangka panjang, yaitu utang obligasi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari contoh dari persamaan dasar akuntansi, yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan data dari servis bengkel berkah. Nah, pada data pertama, kita anggap saja 1 ini merupakan tanggal. Jadi pada tanggal 1, Andrian menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai modal untuk modal awal perusahaan. Jadi di sini yang bertambah yaitu kas bertambah dan modal bertambah. Jadi kita masukkan ke dalam kolom persamaan dasar akuntansinya, yaitu kas sebesar 20 juta rupiah dan modal usaha sebesar 20 juta rupiah. Kemudian kita lanjutkan pada transaksi yang kedua atau data yang kedua. Dibeli peralatan bengkel dari CV Amanah sebesar 5 juta rupiah, baru dibayar sebesar 2 juta rupiah dan sisanya dibayar kemudian. Jadi yang bertambah di sini yaitu peralatan. Peralatan bertambah dan kas berkurang dan sisanya dibayar kemudian itu kita masukkan ke dalam utang. Jadi utangnya itu bertambah. Nah, kita masukkan ke dalam kolom persamaan dasarnya. Kas berkurang sebesar 2 juta rupiah, kita beri tanda dalam kurung. Dan peralatannya tadi bertambah sebesar 5 juta rupiah. Kemudian utang usahanya itu bertambah sebesar sisa yang kita bayar tadi, yaitu 3 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan transaksi tanggal 1 dan tanggal 2, yaitu 20 juta tadi dikurang 2 juta menjadi 18 juta dan peralatan tetap 5 juta rupiah. Utang usaha juga tetap 3 juta rupiah. Begitu juga modal usaha, yaitu tetap 20 juta rupiah.
Selanjutnya kita ke data yang ketiga atau pada tanggal 3, diterima uang tunai dari Tuan Joko sebesar 6 juta rupiah atas jasa penyelesaian servis mobil. Jadi di sini perusahaan Bengkel Berkah mendapatkan uang sebesar 6 juta rupiah sebagai pendapatan. Jadi di sini pendapatan bertambah dan kas juga bertambah. Lalu kita masukkan ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi, yaitu pada kas bertambah 6 juta dan pendapatan bertambah 6 juta. Tapi di sini pendapatan merupakan akun dari Pasifa, yaitu kita masukkan ke dalam modal. Jadi modal bertambah 6 juta. Nah, pada kolom keterangannya kita tulis pendapatan jasa. Selanjutnya kita jumlahkan 18 juta tadi ditambah dengan 6 juta, yaitu 24 juta. Pada kolom peralatan tetap sama 5 juta. Kolom utang usaha juga tetap 3 juta. Dan pada modal usaha kita jumlahkan 20 juta ditambah 6 juta menjadi 26 juta. Selanjutnya pada data keempat atau pada tanggal 4 itu dibayar utang kepada CV Amanah sebesar 2 juta rupiah per kas. Meskipun terdapat pada tabel utang usaha sebesar 3 juta, tetapi Bengkel Amanah hanya membayarkan utang sebesar 2 juta. Jadi transaksi di sini yaitu kas berkurang dan utang usaha juga berkurang. Lalu kita masukkan ke dalam kolom kas bahwa kas berkurang sebesar 2 juta dan utang usaha juga berkurang sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pada keterangan kita tulis pembayaran utang. Lalu dijumlahkan 24 juta dikurang 2 juta yaitu 22 juta rupiah, dan peralatan masih sama 5 juta rupiah, dan pada utang usaha yaitu 1 juta rupiah. Nah, modal usahanya tetap 26 juta rupiah. Kemudian kita ke transaksi yang kelima, yaitu dibayar gaji karyawan sebesar 1.200.000. Maka karena pembayaran gaji karyawan, jadi yang berkurang di sini yaitu kas berkurang dan modal berkurang. Lalu kita taruh ke dalam kolom persamaan dasar akuntansinya, yaitu pada kolom kas berkurang senilai 1.200.000 dan kolom modal juga kita kurangkan sebesar 1.200.000. Kemudian kita taruh keterangannya yaitu beban gaji. Lalu kita jumlahkan 22 juta tadi dikurang 1.200.000 yaitu 20.800.000. Kemudian pada kolom peralatan tetap 5 juta rupiah. Kolom utang usaha tetap 1 juta rupiah. Dan modal usaha 26 juta rupiah dikurang 1.200.000 yaitu 24.800.000. Selanjutnya kita ke transaksi yang keenam, yaitu dibayar beban listrik kantor sebesar 80.000. Di sini sama aja kayak pada transaksi yang kelima, yaitu kas berkurang dan modal juga berkurang. Kita masukkan ke dalam tabel, yaitu kas berkurang sebesar 80.000 dan modal usaha juga berkurang sebesar 80.000. Kemudian pada keterangan
listrik. Selanjutnya kita jumlahkan 20 juta tadi dikurang 80.000, yaitu 20.720.000 rupiah. Yang peralatan tetap 5 juta rupiah, utang usaha tetap 1 juta rupiah, dan modal usaha menjadi 24.720.000 rupiah. Kemudian pada transaksi yang ketujuh, yaitu pemilik mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 250.000. Kalau seperti ini, berarti kas berkurang dan modal juga berkurang. Kita masuk ke dalam tabel. Pada kolom kas berkurang sebesar 250.000. Pada modal juga berkurang sebesar 250.000. Dengan keterangan drive. Kita rapikan terlebih dahulu kolom keterangannya. Kita jumlahkan lagi 20.720 ini dikurang dengan 250.000, yaitu 20.470.000 rupiah. Pada peralatan tetap 5 juta, pada utang usaha tetap 1 juta, dan pada modal usaha menjadi 24.470.000 rupiah. Selanjutnya pada transaksi yang 8, pembelian perlengkapan bengkel senilai 200.000 rupiah. Maka di sini perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Lalu kita masuk ke dalam tabel. Kas berkurang sebesar 200.000 dan perlengkapan bertambah sebesar 200.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan lagi 20.470 dikurang 200.000 rupiah menjadi 20.270.000, dan perlengkapan menjadi 200.000, peralatan tetap 5 juta, utang usaha tetap 1 juta, dan modal usaha juga tetap 24.470.000. Kita lanjut pada transaksi yang ke-9, yaitu telah diselesaikan pekerjaan servis mobil senilai 3 juta rupiah akan dibayarkan bulan depan, yang artinya piutang bertambah dan modal juga bertambah. Kita ke tabel. Di kolom piutang bertambah senilai 3 juta rupiah, dan di nilai modal juga bertambah senilai 3 juta rupiah. Kita masukkan jumlahnya lagi. Pada kas tetap sama 20.270.000, pada piutang tetap 3 juta rupiah, pada perlengkapan 200.000 rupiah, pada peralatan 5 juta rupiah, pada utang usaha tetap 1 juta rupiah, dan pada modal usaha menjadi 27.470.000 rupiah.
Selanjutnya pada transaksi ke-10, yaitu penyusutan peralatan senilai Rp200.000. Maka pada akumulasi penyusutan peralatannya itu berkurang dan modal juga berkurang. Lalu kita masuk ke dalam tabel. Pada akumulasi penyusutan peralatannya itu berkurang senilai Rp200.000 dan pada modal usaha juga berkurang Rp200.000. Lalu dijumlah pada kas Rp20.270.000 tetap, pada piutang tetap Rp3 juta, pada perlengkapan tetap Rp200.000, dan pada peralatan Rp5 juta, dan pada akumulasi penyusutannya tetap min Rp200.000. Pada utang usaha menjadi Rp1 juta, dan pada modal usaha menjadi Rp27.270.000. Lalu kita jumlahkan total aktiva dan total pasifanya. Itu harus balance. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.